perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Shalom. Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Allah pada kesempatan ini Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar, kami mengerti, pahami, dan kami praktekkan dalam hidup kami. Kami bagikan juga kepada orang lain, sehingga baik hidup kami maupun hidup orang lain diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biar kami sama-sama diberkati. Roh Kudus memberikan pencerahan dan pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Andalkan Tuhan, hidupmu diberkati. Inilah judul sharing kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Nabi Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi pada saat itu, kalau nggak salah pada tahun 627 sebelum Masehi, jadi lama banget ya. Pada waktu itu kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel bagian selatan, bagian bawah, sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan Asyur. Namun setelah Raja Asyur ini wafat atau meninggal, maka kerajaan Asyur yang pada waktu itu kuat menjadi lemah. Dan akhirnya Raja silih berganti memerintah di kerajaan Asyur. Dan kemudian karena lemah, rajanya berganti-ganti terus, kerajaan ini kemudian dikuasai oleh kerajaan Mesir dan Babilonia. Kemudian di kerajaan Yehuda sendiri, yang menjadi raja pada waktu itu, waktu pas Yeremia menjadi nabi, itu adalah Raja Yosia. Setelah Raja Yosia meninggal, lalu kemudian diganti oleh Raja Yoyakim dan Yoyakin. Jadi namanya mirip, hanya huruf belakang yang berbeda. Yoyakim, kemudian Yoyakin, M dan N. Keduanya, namun kedua raja ini menjadi boneka, raja bonekanya kerajaan Mesir dan Babilonia. Jadi itu sekilas pandang pemerintahan yang sedang terjadi pada saat Yeremia menjalankan tugas kenabiannya dan kondisi bangsa Israel khususnya bangsa Yehuda pada waktu Yeremia menyampaikan pesan kenabiannya. Sebagai nabi Allah, Yeremia sangat peka sekali dengan perbuatan kejahatan dan juga dosa umat Allah khususnya bangsa Yehuda. Dan kita akan menyoroti bangsa Yehuda pada kesempatan ini karena memang Nabi Yeremia melayani di bangsa ini, di bangsa Yehuda. Jadi dia sangat prihatin sekali, sangat prihatin dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda karena mereka berpaling dari Allah yang benar, Allah Tuhan mereka, YHWH, Yahweh, kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan juga mereka melakukan praktek-praktek dosa yang praktis. Ya, selain penyembahan berhala, juga dosa-dosa praktis dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak etis. Misalnya mereka menekan orang-orang yang lemah, mereka meraup kekayaan dengan cara-cara yang nggak benar dan sebagainya. Nanti saya akan uraikan, saya akan sebutkan nanti. Jadi Yeremia merasa bahwa dia nggak punya teman karena hampir semua orang-orang dari bangsa itu mereka sudah berpaling dari Allah. Hampir semua. Dan dalam kesendiriannya itu Yeremia menangisi dosa bangsa Yehuda. Karena dia nggak punya teman, jadi dia menyendiri. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk selain menyampaikan pesan kenabian, juga menangisi dosa dan kejahatan bangsa Israel, bangsa Yehuda khususnya. Nah, Yeremia benar-benar menyesal kenapa bangsanya berpaling dari Tuhan yang benar. Nah, saya mencatat bahwa setidaknya ada 4 dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda pada waktu itu yang
akhirnya membuat Yeremia itu benar-benar menangis sampai ada istilah yang mengatakan bahwa mata Yeremia itu seperti pancuran air karena dia terus menangisi bangsa itu. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, dosa besar itu yang pertama, mereka gila kekayaan dan berusaha mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, mereka memungut suap dari orang-orang lemah. Yang ketiga, mereka menumpuk harta dengan cara yang tidak benar, akibatnya orang miskin menjadi tambah miskin, sehingga tidak ada kasih di antara mereka sesama manusia. Jadi hukum Allah itu sudah benar-benar tinggalkan untuk mengasihi sesama manusia. Lalu yang keempat adalah mereka atau umat Yehuda lebih mengandalkan pertolongan manusia, dalam hal ini bangsa Mesir, daripada bersandar kepada Tuhan. Nah, secara formal, meskipun sebagian besar dari rakyat umat Yehuda pada waktu itu mereka menyembah berhala, tapi secara formal masih ada juga yang menyembah kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan semua hanyalah sebatas formalitas agamawi. Ya. Jadi iman mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah penyembah Tuhan yang benar. Mereka hanya kelihatan seperti orang-orang agamawi. Mereka hanya kelihatan orang-orang agamawi, bukan seperti, tapi mereka kelihatan sebagai orang-orang agamawi, menjalankan ritual-ritual agama, tapi hati mereka licik. Hati mereka penuh dengan kejahatan, dan bahkan dalam ayat yang ke-9, kalau saudara baca, ayat ke-9, hati mereka itu sudah membatu, kata Yeremia. Oleh karena semua dosa bangsa Yehuda, maka Tuhan akhirnya akan melakukan pembalasan. Jadi karena dosa-dosa itu Tuhan akhirnya akan mendatangkan pembalasan buat mereka. Sebab dosa maupun kejahatan itu merupakan sebuah pelecehan atas kesucian Tuhan. Bukan hanya kejahatan, tapi ini bentuk pelecehan atas kesucian Allah yang sudah membawa bangsa itu dari perbudakan di Mesir, nenek moyang mereka ya, untuk dibawa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, setelah mereka ada di dalam tanah perjanjian, mereka malah berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah mereka dan menyembah kepada dewa-dewa lain. Jadi Tuhan berjanji untuk menghukum mereka. Nah, hukuman Tuhan ini datang dalam bentuk penjajahan dari kerajaan Babelonia. Tapi pada waktu itu belum terjadi. Namun akan terjadi. Yang terjadi adalah pada saat itu ancaman demi ancaman dari kerajaan Babel. Nah, waktu mereka mendapat ancaman dari kerajaan Babel ini, Raja Yehuda dan rakyatnya, pembesarnya, dan juga rakyatnya, mereka malah meminta bantuan Mesir, kerajaan Mesir. Jadi mereka mengandalkan kekuatan militer bangsa Mesir. Nah, inilah yang akhirnya membuat Tuhan semakin marah. Sudah dalam kondisi degradasi moral, spiritualitas mereka sudah benar-benar bobrok, hancur. Kemudian dosa-dosa praktis tadi, ditambah lagi mereka bukannya sadar dan mencari Tuhan, malah mereka ketika mendapat tekanan, ancaman dari bangsa lain, dari kerajaan lain, mereka malah mengandalkan Mesir, mengandalkan kekuatan manusia. Makanya kalau sudah baca di ayat sebelumnya dikatakan ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena bangsa Yehuda itu sudah mengandalkan Mesir. Ya. Nah, jadi Tuhan sudah berkata bahwa aku akan pasti menghukum bangsa ini. Yeremia sadar akan hal itu. Yeremia menyampaikan pesan kenabian, tapi tetap bangsa itu sudah keras hati. Ibarat dosa mereka itu sudah melekat kuat dan sudah susah dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan tertulis dengan tinta besi, pena besi, bukan tinta besi, tertulis dengan pena besi, sehingga susah sekali untuk dihapus. Begitu mengakarnya dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, adik-adik,
Kalau kita memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda yang disampaikan kepada kita melalui pesan kenabian Nabi Yeremia pada kesempatan ini, dan kita coba cermati dengan saksama, maka sebenarnya apa yang dihadapi oleh Nabi Yeremia pada saat itu sebenarnya juga sedang kita hadapi saat ini atau pada masa ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maksud saya adalah orang-orang yang setia, orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus pada kesempatan ini atau pada zaman ini, itu tidak sedang hidup dalam kondisi yang baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, enggak. Kalau saudara coba cermati kondisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh percaya, itu juga menghadapi tantangan yang berat dan sulit seperti yang dihadapi oleh Yeremia di tengah-tengah bangsanya yang sudah mengalami degradasi moral dan spiritualitas yang amburadul. Jadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus saat ini juga menghadapi tantangan yang berat dan sulit. Hukum yang dibuat itu seolah-olah hukum atau peraturan yang dibuat seolah-olah dibuat untuk dilanggar. Kemudian apalagi? Agama saat ini banyak hanya sekedar formalitas kan. Secara lahir ya banyak orang beribadah, menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah mereka. Tapi secara batin ya hati mereka jauh dari Tuhan. Licik, penuh kejahatan, penuh tipu muslihat, dan segala bentuk dosa. Ibadah sih ibadah, gereja sih gereja. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Sama dengan zaman pada Nabi Yeremia, pada masa Nabi Yeremia menyampaikan pesan kenabiannya. Gak beda jauh. Spiritualitas orang-orang zaman sekarang kering. Dan orang Kristen zaman sekarang juga cenderung bersandar pada kekuatannya sendiri, pengalamannya sendiri, daripada bersandar kepada Tuhan. Satu sisi banyak anak Tuhan, orang-orang percaya ingin diberkati. Tapi di sisi lain mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kepintarannya, mengandalkan ketampanannya, kecantikannya, mengandalkan sumber dayanya, talentanya, bakatnya, mengandalkan harta miliknya, mengandalkan pengaruhnya, posisinya, jabatan, dan semua yang bisa mereka andalkan. Daripada mengandalkan Tuhan. Padahal ayat ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ingin diberkati, tapi lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau sudah baca ayat di atas, ayat 5, terkutuklah orang yang demikian. Jadi sama ya posisinya, kondisinya zaman Nabi Yeremia, mereka sudah mengalami degradasi moral, sudah melakukan banyak sekali dosa praktis, Tuhan ancam. Kalau kalian gak bertobat, aku akan mendatangkan penghukuman. Penghukumannya apa? Kerajaan Babel akan menjajah mereka. Tapi waktu mereka diancam, mereka justru mencari pertolongan melalui bangsa lain, bangsa Mesir. Malah makin jadi kan? Bukannya mengandalkan Tuhan ketika mendapatkan pesan, tapi mereka malah mengandalkan Mesir. Tambah ngamuklah Tuhan. Jadi benar, akhirnya mereka benar-benar ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Nah sama ya, kondisi sekarang sama. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, tantangannya berat, gak mudah. Meskipun juga banyak orang yang percaya, tapi kondisinya gak sungguh-sungguh. Nah orang percaya gak sungguh-sungguh inilah yang lebih banyak ngandalin kekuatan sendiri daripada ngandalkan Tuhan. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang dipercayakan menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan. Dan perusahaan itu merupakan perusahaan ternama. Jadi ini kesaksian nyata ya. Karir anak Tuhan ini begitu moncer, cepat melezit. Ya, karena memang dia adalah orang yang rajin bekerja dan juga pandai. Ia mempunyai istri yang cantik, mempunyai anak-anak yang baik, ya anak-anak yang
gagah-gagah yang cantik-cantik juga. Dan istrinya berasal dari keluarga yang juga terpandang di kotanya. Karena keberhasilannya dan kesuksesannya memimpin bidang dalam perusahaan tersebut, bidang yang dia pimpin, karena dia seorang manajer ya, area yang dia pimpin berhasil, akhirnya membuat anak Tuhan ini lama-kelamaan menjauh dari Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah. Jadi dia udah terlalu nyaman. Dia merasa bahwa dengan semua talenta dan kemampuan dan pengalaman serta perjuangannya, perusahaannya maju dan dia mendapat jabatan dan posisi yang layak sesuai dengan perjuangannya. Singkat cerita, tidak berjalan beberapa tahun, tidak berjalan beberapa tahun lamanya, perusahaannya kemudian mengalami sebuah goncangan dan akhirnya sedikit kolaps. Karena sedikit kolaps, mereka harus melakukan tindakan pengurangan karyawan. Dan ternyata anak Tuhan yang tadi ini yang dipercayakan menjadi seorang manajer kena pengurangan karyawan di perusahaan tersebut dan dia harus keluar. Saudara, setelah dia dikeluarkan oleh perusahaan, diputuskan hubungan kerja, mengalami PHK, tidak berapa lama kemudian anak Tuhan ini mengalami kecelakaan. Kecelakaannya lumayan fatal, membuat dia harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Singkat cerita, karena operasi itu adalah operasi besar dan membutuhkan banyak biaya, apalagi dia sudah nggak kerja pada waktu itu, akhirnya semua tabungannya hampir terkuras habis. Dan setelah proses operasi selesai, ternyata anak Tuhan ini mengalami cacat kaki permanen. Jadi situasinya makin tambah parah ya. Hari-hari yang dilalui bersama dengan istri dan anak-anaknya tidak lagi seindah ketika dia menjadi seorang manajer yang dipercayakan oleh perusahaannya. Tapi dipenuhi dengan persungutan, penyesalan. Pokoknya tidak ada damai lah. Lama-kelamaan istrinya udah mulai uring-uringan juga menghadapi kondisi rumah tangga yang seperti itu, di mana mereka tidak lagi punya penghasilan, suami yang cacat yang banyak tinggal di rumah, yang harus dilayani seperti anak kecil kembali. Jadi sebagai seorang wanita, istri, dia udah mulai gak kuat lagi, dia mulai uring-uringan. Jadi rumah tangga itu udah mulai jauh dari damai sejahtera. Singkat cerita, satu saat ada teman dari anak Tuhan ini mengajaknya untuk pergi ke gereja. Waktu anak Tuhan ini ikut bersama dengan temannya pergi ke gereja, dalam ibadah, anak Tuhan ini gak bisa berkata banyak selain dia menangis, dan menangis. Dia sadar semua rentetan peristiwa yang gak menyenangkan yang dia alami, mulai dari ketika dia di PHK, kemudian mengalami kecelakaan, kakinya harus mengalami cacat permanen, rumah tangganya yang tidak harmonis lagi. Semua rentetan peristiwa-peristiwa itu menyadarkan dia bahwa Tuhan sedang menegur kesombongannya. Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui peristiwa-peristiwa itu, betapa dia udah jauh dari Tuhan dan mengandalkan semua kekuatannya, sumber daya dan apapun yang dia miliki. Dia sadar betul pada waktu itu. Sampai dalam ibadah dia tidak banyak berbuat apa-apa selain menangis dan minta ampun. Lalu kemudian dia berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan kembali dengan sungguh-sungguh. Ini kan biasa lah ya. Orang Kristen kan banyak yang seperti gitu ya, saudara ya. Kalau udah mentok, udah habis, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah sekarat di atas tempat tidur, udah cacat, baru minta ampun sama Tuhan. Untungnya Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia mungkin kita udah mati aja kamu, mati aja lu, biarin aja, biar kapok dan sebagainya. Untungnya Tuhan bukan manusia, saudara. Jadi ketika anak Tuhan itu menyadari kesalahannya,
sejak pulang dari gereja, dia mulai kembali sejak pulang dari gereja, dia mulai merubah kebiasaannya, merubah kebiasaan yang menyesali diri, merubah kebiasaan yang suka menyalahkan orang lain dan sebagainya, pelan-pelan, dan singkat cerita, akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada anak Tuhan ini untuk kembali mengerjakan satu pekerjaan yang pelan-pelan pekerjaan itu bisa mencukupkan kembali kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dari yang tadinya nggak punya penghasilan karena di PHK. Dan singkat cerita lagi, keluarga ini akhirnya kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudara, jadi jangan coba-coba loh ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun juga mengandalkan pertolongan orang lain. Karena cepat atau lambat, saya ulangi, cepat atau lambat pasti akan terjadi, kita akan kecewa, kita akan kena kutuk. Jadi jangan coba-coba. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu bekerja keras. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu berupaya semaksimal mungkin tetapi menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan orang yang pasif aja, doa saja. Pokoknya nanti Tuhan kirim berkat deh. Mau dari mana pasti ada. Doa, puasa, kerja semaunya dia aja lah, sesuka hatinya dia. Enggak saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi menyerahkan hasilnya pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha. Enggak, tapi dia akan berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhan berdaulat pada hasil akhirnya. Nah itu yang baru benar. Saya bisa bandingkan lah dengan kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Bandingkan peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh Ayub. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya pada kehendak Tuhan, pada kedaulatan Tuhan. Mau bagus atau enggak, tetap dia kerja keras. Mau cuan atau enggak, tetap dia berdagang, tetap dia berbisnis, tetap dia kerja. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Dan juga orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang pasti senang berdoa. Pasti senang baca Alkitab saat teduh setiap hari, merenungkan firman Tuhan, memahaminya, mengerti dan melakukannya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti senang beribadah. Pasti. Ya. Bukan lagi ibadah online ya. Karena sekarang kan sudah nggak ada istilah pandemi lagi. Semua orang sudah berbaur seperti biasa sekarang. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dia pasti senang beribadah. Nah, saudara, satu hal yang penting juga begini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu nggak berarti bahwa dia nggak akan mengalami kesulitan, nggak akan mengalami pergumulan, pencobaan, ujian dan tantangan hidup yang berat. Enggak loh saudara. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat siapa yang menyampaikan pesan kenabian dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Nabi Yeremia. Tahu nggak saudara, Nabi Yeremia itu ketika menyampaikan pesan kenabiannya, apa yang dialami? Kalau saudara baca kisahnya dalam seluruh kitab Nabi Yeremia, kitab Yeremia, saudara akan temukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia ketika menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda itu berat, nggak mudah. Dia dimusuhi, dia dibenci, dia difitnah, bahkan diperlakukan jahat. Satu kesempatan kalau saudara baca dalam Yeremia pasal 38 ayat 6, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Untungnya sumur itu nggak ada airnya, tapi sumur itu berlumpur. Jadi dia ditangkap, dimasukkan dalam sumur pakai tali. Sumur berlumpur, jadi dia nyebur dalam sumur berlumpur. Sumurnya itu di depan rumah anak raja. Dia dimusuhi saudara.
kunci. 40 tahun Nabi Yeremia menyampaikan pesan kenabiannya. 40 tahun Nabi Yeremia melayani. Tetapi kalau saudara lihat kesimpulan kitab Yeremia, tidak seorang pun yang mau percaya dengan pelayanannya. Enggak seorang pun yang mau dengarkan pelayanannya. Bayangin saudara ya, layani Tuhan 40 tahun tapi nggak ada orang mau dengar loh. Nggak ada orang yang mau empati, nggak ada orang mau simpati, nggak ada orang yang mau care, peduli dengan pelayanan. Nggak ada yang mau peduli. Apakah itu membuat Nabi Yeremia menjadi mundur, meninggalkan pelayanan? Enggak, dia terus melayani sampai mati. Dan dia terus mengandalkan Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir gini, orang yang mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh hidupnya pasti diberkati. Yes, betul, pasti diberkati. Dan hidupnya akan jauh dari persoalan, jauh dari kesulitan, jauh dari pencobaan, malapetaka. Enggak. Itu hoax. Kenyataannya Nabi Yeremia diberkati, ya diberkati. Menghadapi tantangannya berat. Dilawan oleh bangsa Yehuda. Bahkan tidak ada seorang pun yang mendengarkan omongannya. Ya kalau kita bicara dengan istilah sekarang sadis ya. Kok sampai begitu ya? Setidak-tidaknya adalah 2, 3, 4 orang yang mau dengar, 10 orang lah. Ada yang bertobat. Ini enggak. Tapi dia enggak mundur. Dia enggak sakit hati, dia enggak menyesali panggilannya, enggak. Dia terus melayani sampai akhir hidupnya. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Tantangan pasti ada, pergumulan berat pasti ada. Tapi semuanya itu tidak membuat imannya lemah, tidak membuat dia harus menyesali diri, tapi dia tetap percaya Tuhan. Karena pada waktu dan caranya Tuhan, berkat itu akan datang kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dalam Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita menurut waktu dan cara Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati apa yang sudah kami dengarkan, teguhkan firman ini, meteraikan dalam hati kami, sehingga apa yang kami dengar kami praktekkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan, adalah orang yang pasti akan diberkati. Namun orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti dia hanya menanti dan menanti dengan pasif, tapi dia akan terus bekerja, dia akan terus berupaya semaksimal mungkin, namun menyerahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang siap untuk menghadapi segala risiko, pergumulan, persoalan, tantangan, bahkan ujian yang berat. Namun bukan berarti Tuhan tidak akan menyertai. Justru disitulah tangan Tuhan akan terasa kuat menolong. Disitulah penyertaan Tuhan akan terasa nyata dialami. Seperti yang dialami oleh Yeremia. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Mulai saat ini kami ambil komitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti senang berdoa, pasti senang membaca Alkitab, merenungkannya, dan pasti senang beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, teguhkan firman-Mu. Dan aku berdoa untuk semua pendengar, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan penghiburan, bahkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakitmu Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilur Kristus Yesus, iman-Mu menyembuhkan engkau sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.